Kan apa itu? Sorry Kang. Diulang, tadi sambil baca. Lupa saya. Tadi sambil baca saya. Oke ya, Bapak, saya masih ingat. Jadi gini, jadi kan banyak yang mengatakan bahwasanya ruh leluhur itu kan tentunya udah pada meninggal nih. Kalau orang meninggal itu kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ini saya mengatakan ruhnya kok bersama Satrio Piningit? Ini. Apakah ruh itu bisa kesana kesini? Ya. Sampean percaya nggak? Itu sebenarnya di surat Yasin, maaf nih. Di surat Yasin ada bahwa roh itu, nah ininya ada, hadisnya ada. Di Nabi Muhammad sendiri kan gini, jika engkau membaca sholawat untukku, maka aku akan hadirkan gitu. Maknanya, baginda Nabi secara zahir kan, secara fisik kan sudah nggak ada, tapi ruhnya masih ada kan gitu. Karena kan ruh itu kekal kan. Ruh itu kekal. Yang kedua, kenapa sosok leluhur itu katanya ditugaskan harusnya kalau udah meninggal ya udah kan gitu kan. Putus hubungan. Nah, ini mazhab ini dipinggirin dulu. Kita bicara ilmu ruh. Jadi gini kan. Kalau bahasa indahnya itu Allah sayang dengan sosok tersebut sehingga sosok tersebut ditugaskan kembali. Kalau bahasa lainnya reinkarnasi kan gitu. Yang kedua, sebaliknya, jangan salah, jangankan leluhur, para nabi saja, kan nabi itu ada 124.000, bukan cuma 25. Para nabi saja berdoa sama Allah, ya Allah, ya kan, izinkan aku ikut berjuang bersama pemimpin akhir zaman. Bayangin. Terus Allah kabulkannya, kabulkan. Terus ruhnya para nabi itu ikut berjuang. Nah, terus orang-orang yang memang ya tadi udah nyawiji, udah manunggaling kawululan Gusti lah ya bahasa lainnya, atau udah sejati ning wujud atau apalah istilah lainnya. Itu ketika beliau meninggal, ya kan, itu Allah akan memberikan semacam penghargaan untuk dihidupkan kembali. Maksudnya dihidupkan kembali itu apa? Untuk ikut perang. Nah, makanya ada istilah leluhur itu menitis, ya kan? Leluhur itu menitis kepada manusia-manusia yang saat ini. Kan kalau bahasa spiritual, orang-orang spiritual itu kan ada orang nitis itu katanya 7 kali ya, terakhir itu ke-7 gitu, baju ke-7 itu udah terakhir gitu. Nah, the last nitisnya lah. Nah, artinya gini kan, mereka ini para leluhur itu berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen nitis ke keturunan saya untuk ikut berjuang untuk memakmurkan dunia ini. Nah, ketika itu tadi di ayat Qur'annya apa tuh? Biar kita itu ada dasarnya gitu loh. Itu saya setuju kalau dari hadis, ya kan? Di sekarang tuh di surat Yasin ada. Iya. Surat Yasinnya itu ada, nanti tak cariin. Ada. Lah sekarang ya hakikatnya itu aja. Terus yang kedua gini. Memangnya roh itu kalau meninggal itu kemana kan? Kan gitu. Kan menghadap ke kehadiratnya kan. Menunggulah bagi yang diterima, menunggulah di taman surga. Menunggu di taman surga yang di dalamnya ada Baitul Makmur, Masjid Baitul Makmur. Jangan senyum. Ngomong Baitul Makmur senyum ntar. Karena dekat di sini ada masjid namanya Baitul Makmur. Jadi mereka menunggu di situ. Ya orang-orang yang istilahnya itu Allah terima. Nah, terus kenapa para leluhur itu akhirnya diizinkan untuk turun? Ini bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun minta kan? Itu udah beratus-ratus tahun mereka tuh nunggu. Minta sama Allah, ya Allah, saya pengen bertugas dari karena apa? Ketika beliau itu turun beserta SP, ini dosanya diampuni. Karena para leluhur kita itu belum semuanya itu terampuni dosa-dosanya.
Istilahnya seperti itu. Jadi SP ini yang atas izin Tuhan, atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang sebagai ibarat kata itu penggaransi lah gitu lah. Sebagai garansinya gitu untuk memintakan ampunan. Gitu. Makanya jangan heran ketika ada nanti di akhir zaman itu nih, ini kan sekarang nih udah akhir zaman nih. Ketika kemunculannya SP itu, nanti ada orang atau dukun yang udah paling kayak gimana gitu kan, terus dia tobat, terus ketemu dia sama SP, minta ampunan sama Allah, terus minta didoakan atau bahasa seperti itu sama SP, dikabul oleh Allah. Sedangkan dia kalau tobat sendiri belum tentu dikabul. Itulah sehingga disebutnya apa, sangkinasi sosok itu, sangkinasi. Karena apa? Minta apapun dikasih kan. Ya Allah, ya Tuhan, ini orang ini diampuni ya Allah. Ya Allah, yang ini diampuni ya Allah. Gitu. Namanya sangkinasi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kan? Itu ya, berarti kan ada landasan dasarnya, ada hadis dan Al-Qur'annya ya, berarti seperti itu. Ya, saya juga sebenarnya pernah mendengar hal itu ya, bahwasanya jangankan orang-orang yang wali, yang kekasih Allah, sedangkan orang-orang yang mati syahid pun masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di alam gaibnya itu. Oke. Mantap, luar biasa ya. Gus Mikail, SPD, MPD. Lanjut. Jangan manggil Gus lah. Nggak pantas saya dipanggil Gus. Orang masih suka marah-marah tadi kok. Nggak pantas. Yang pantas panggil Gus itu ya yai atau itu yang jualan tasbih yang ada kodamnya itu. Itu panggil Gus. Saya nggak pantas. Oke ya. Kita balik lagi nih. Oke, untuk ini barangkali teman-teman yang ada yang mau untuk tawasul, ikut tawasul. Tujuan tawasul itu yang didirikan atau yang akan nanti diselenggarakan itu tujuannya apa itu? Tawasul. Ya. Barangkali ini teman-teman mau ikut, cuma kan tujuannya apa sih? Ya. Nah, itu kan harus kita tanyain nih barangkali teman-teman. Oh iya. jangan gerada geruduk kan gitu. Ya. Kalau saya mau gitu, tujuannya apa, dasarnya apa, nih kira-kira melanggar agama enggak, kalau ini kira-kira melanggar negara enggak, kalau saya kan gitu. Jadi semuanya harus yang benar-benar antar agama dan negara itu mengiyakan gitu loh. Pertama gini kan, tidak kebiasaan dalam memilih agama, itu dasarnya. Yang kedua, orang mau memeluk satu agama itu atas kesadaran. Untuk beriman itu dia harus punya kesadaran dulu, bukan paksaan. Gitu. Maknanya gini, tawasul itu saya tidak mengajak. Kebetulan saya alhamdulillah di rumah ya perjalanannya sudah 12 tahunan lah ibaratnya itu, saya ya ikut ngaji terus sekarang ini udahlah, kamu kata mursyid saya, kamu udah nggak usah datang lagi ke rumah ke majelis taklim, udah kamu di rumah, karena memang jauh ininya itu di daerah Kemayoran. Nah sedangkan saya kan di Bekasi kan. Nah terus kata mursyid saya, udah nggak usah, kamu di rumah aja sendiri gitu kan. Kebetulan alhamdulillah saya punya orang-orang terdekat lah, seperti tetangga, saudara gitu kan, tak ajakin. Ya kalau hal kebaikan masa nggak saya ajak kan gitu, saya ajak tawasulan. Nah kebetulan seperti itu, ini kan kaitannya dengan akhir zaman, kaitannya dengan ilmu ruh segala macam. Saya bukan mursyid, tetapi dengan kita ikut bertawasul ini, ya mana tahu Allah akan memberikan rahmatnya kepada masing-masing sehingga mendapatkan petunjuk-petunjuk yang lebih murni kan gitu. Nah, tawasul itu artinya apa? Tawasul itu artinya kita ini jadi berusaha untuk menjadi ikutan. Pengikut siapa? Ya baginda Nabi. Tawasul itu. Ngambilin dari mana? Kata dasarnya kayak apa? Tawasul itu bukan kata dasarnya ya. Maksud saya tawasul itu kita ingin menjadi ikutan atau pengikutnya baginda Nabi. Itu satu. Yang kedua, orang yang bertawasul itu namanya wasilah kan. Nah, kita akan berwasilah kan.
kita akan berwasilah untuk supaya kita itu apa namanya itu ya tentunya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Nah, ujungnya nanti ada silsilah. Wasilah, tawassul, silsilah itu sama. Nah, silsilah itu nanti kita akan tahu nama ruh kita siapa, ininya siapa. Ini kalau bahasa Jawanya atau bahasa bahasa spiritualnya titisan siapa gitu loh kan. Maksudnya itu gitu. Nah, terus ya. terus nanti pada saat kita ikut bertawasul, kita nggak tahu. Yang jelas begitu tawasul tuh itu dari bainal masyriq wal maghrib, itu kita artinya itu terpanggil semua, datang semua, istilahnya seperti itu gitu loh. Nah, ketika lagi bertawasul, ternyata dari yang datang itu, oh ini cucu gue nih, ternyata dia raja lagi misalkan kan gitu. Oh ini cucu gue nih, alhamdulillah ada di sini gitu loh. Ya udah deh, minta dia sama Allah, ya Allah, saya mau nitis ke dia, kan bisa aja. Itu bahasa secara spiritualnya gambarnya seperti itu. Jadi terus bisa nggak nanti, tapi jangan kita bertujuan untuk mencari silsilah. Tujuannya satu, pengen mencari ketenangan, ya. Kenapa ketenangan dulu? Setelah kita tenang, maka kita akan senang. Setelah senang, baru kita akan menang. Kan gitu. Ketenangan dulu. Intinya itu kan. Karena ketenangan itu hanya dengan menyebut nama engkau, aku akan tenang kan gitu. Karena hanya dengan menyebut namamu, aku akan tenang. Kayaknya kemarin ada yang di-upload ya di Facebooknya tuh. Itu lagunya itu tuh. Oke, nanti kalau yang barangkali teman-teman ada yang mau datang, ikut datang, saya jadwalnya Monggo, silakan. geser. Ya, nanti add aja di buka untuk di ini. Siapapun Buka untuk umum. yang Nanti masuknya di grup Padepokan Lokajaya di Facebook biar kita bisa tatap muka apa itu kan ada tuh foto apa segala macam ya. Ngasih nomor ya. Jangan kalau ngasih nomor di sini biasanya kena spam ya. Jadi nggak muncul gitu ya. Bukan saya nggak ngelihat itu loh. Apalagi kalau saya ngasih nomor di umum di sini, kalau di inbox itu kan karena nomor kadang sifatnya kan privasi. Ini Sekar Ayu nanya, aku titisan siapa? Loh, aku bukan dalam rangka untuk membaca titisan siapa, enggak boleh. Akan tahu, syukur-syukur itu tahu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Taunya dari mana? Kita bertawasul itu. Kalau memang haknya, insya Allah kan tahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu di situ maknanya. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya salah satu penjabarannya itu, meskipun bukan arti utamanya itu ya. Gitu. Jangan bilang-bilang narsum ya. Sebenarnya SP yang selama ini mereka cari itu adalah masyaroh alias saroh. Iya. Sambil dibaca silakan Kang. Saya nggak bisa baca, mandek di. Belum waktunya Kang menyadarkan manusia kalau manusia sadar akan ketuhanan. Kasihan banyak yang sepi dan gak berpenghasilan. Jadi gak seimbang ya. Bener begawan. Ada yang baik, ada yang buruk kan gitu. Tapi setidaknya gini loh Kang. Maksud saya, orang lagi susah, lagi ditimpa musibah, tiba-tiba dibaca YouTube, ini ada nih katanya air asma atau tasbih asma atau apa nih bisa mengobati ini, beli berapa maharnya,